Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Al-Quran dan Hadis tentang kewajiban berbuat baik kepada sesama. Materi akan dijelaskan pertama oleh Nadia Sari Suhendar, yang kedua Putri Melinda, yang ketiga Intan Nuraini, yang keempat Indri Winarti, yang kelima Gita, dan yang terakhir ada Melia Putri Gunawan. Kenalkan, nama saya Nadia Sari Suhendar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tadarus Al-Quran 5-10 menit. Kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 121, yang dimana bertujuan menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. Dengan mengetahui manfaatnya, di sini dijelaskan bahwa di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 121 dijelaskan bahwa orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membawanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, yaitu kepada Allah, dan barang siapa yang ingkar padanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jika kita tidak bertadarus dan tidak membaca Al-Quran tidak semestinya, kita tidak akan mengetahui manfaat dan isi kandungan dari Al-Quran tersebut, sehingga kita akan seperti orang-orang yang rugi. Dan kebalikannya, jika kita sering mengamalkan membaca Al-Quran, kita itu orang-orang yang akan tidak rugi, dan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terus selanjutnya ada yang B, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 tentang berbuat baik kepada sesama dan hadis terkaitnya. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian ihsan dari sisi kebahasaan. Kata ihsan berasal dari kata kerja, yaitu fa'il, hasuna yahsunu hasnan, yang artinya baik, kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya. Lalu menjadi ahsan yuhsinu. Ihsan artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Jadi ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita sendiri. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa beribadah khusus seperti sholat dan yang lainnya, maupun ibadah umum seperti aktivitas sosial. Lalu selanjutnya di sini yang pertama membaca dengan tartil ayat Al-Quran dan terjemahannya yang mengandung perintah berlaku ihsan, yaitu pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu yang berbunyi wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Selanjutnya yang keempat ada tafsir. Dalam ayat di atas, Allah SWT mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah SWT. Setelah itu, disusul dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, kebijakan tertinggi, karena melalui kedua orang tua itulah Allah SWT menciptakan manusia. Setelah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim, dan orang miskin, Allah SWT memerintahkan agar mengucap kata-kata yang baik terhadap sesama manusia.
Hadis yang dengan tegas menyatakan agar kita berbuat ihsan adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis Rasulullah itu menegaskan bahwa sikap dan perilaku ihsan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua bidang kehidupan. Contohnya, jika ingin membunuh seseorang dalam peperangan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan adab dalam menyembelih binatang, yaitu dengan pisau yang tajam, dan binatang yang mau disembelih itu dibuat senang dengan cara memberikan makanan yang cukup. Selanjutnya ada keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ada juga hadisnya yaitu berbunyi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Yang berhak mendapatkan ihsan yang pertama yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdah, murni atau ritual, seperti sholat, puasa, dan sejenisnya. Adapun ibadah umum yang bisa disebut dengan ibadah ghairu mahdah atau ibadah sosial, seperti mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Yang pertama ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya, yaitu keadaan ini merupakan tingkatan ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan harapan dan kerinduan. Dia menuju dan berupaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu ada beribadah dengan sepenuh hati atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Kedua jenis ihsan ini inilah yang akan mengantarkan pelakunya kepada puncak keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jauh dari motif pria. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Dari berbagai ayat dan hadis berbuat kebajikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala meliputi yang pertama ihsan kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka kedua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 24. B. Ihsan kepada kerabat karib. Menjalin hubungan baik dengan karib atau kerabat adalah bentuk ihsan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala menyamakan seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi. C. Ihsan kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim ialah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Banyak ayat dan hadis menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini," seraya menunjukkan jari telunjuk jari tengahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. D. Ihsan kepada fakir miskin. Berbuat ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. Ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga dekat meliputi tetangga dekat dari kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah, serta tetangga jauh, baik jauh karena nasab maupun yang berbeda jauh dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dan manfaat ihsan. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah
keniscayaan. Berbuat baik kepada siapapun akan menjadi stimulasi terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnah bagi alam ini, ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Peristiwa di samping hanya sedikit dari percikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.